Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas lagi soal-soal TKP part 6. Jangan lupa subscribe dan bagi yang belum menonton, untuk part-part sebelumnya silahkan untuk tonton karena saya berusaha untuk membuat soal-soal yang hot. Oke, kita akan mulai untuk membahas soal nomor satu. Teman-teman, soal nomor satu ini tentang pelayanan publik. Silahkan untuk dijawab 40 detik dari sekarang. Ya, soal adalah berkaitan dengan pelayanan publik. Anda baru saja menyelesaikan kegiatan seminar internasional dan diminta oleh pimpinan untuk membuat evaluasi kepada para peserta agar dapat menjadi perbaikan acara untuk tahun depan. Pimpinan Anda meminta agar dibuatkan kuesioner yang detail untuk mengetahui kepuasan pelayanan panitia selama acara, materi yang diberikan, hingga fasilitas yang didapatkan oleh peserta. Pimpinan menyampaikan bahwa tidak boleh terlewat satu peserta pun dalam mengisi kuesioner tersebut. Maka Anda akan, oke teman-teman kita bisa lihat ya di sini terdapat penekanan bahwa pimpinan itu menyampaikan bahwa tidak boleh terlewat satu peserta pun dalam mengisi. Jadi harapannya adalah panitia bisa mengumpulkan seluruh hasil kuesioner yang diisi oleh para peserta. Maka apa yang harus kita lakukan? Berarti di sini kita harus bisa berinovasi gimana caranya untuk mencapai target yang diberikan oleh pimpinan. Selain itu juga gimana caranya berarti kita harus menggunakan metode seperti apa nih agar kuesioner ini bisa diisi oleh semua peserta. Kita lihat yang A, membuat kuesioner online dengan meminta kepada seluruh peserta untuk mengisi di akhir acara. Ini bagus ya teman-teman karena kita harus mengisi atau peserta harus mengisi nantinya di akhir acara. Untuk mengevaluasi bagus, ada kesan inovasinya juga yaitu berbasis online. Yang B, membuat kuesioner dengan QR Code agar dapat diakses dengan mudah oleh peserta. Nah, berarti levelnya ini naik ya teman-teman dari A ke B, itu B lebih tinggi poinnya. Kenapa? Karena dia sudah dia tidak hanya membuat gitu ya, tapi juga dia, menggunakan QR code menampilkan, jadi semua peserta tuh dapat mengisi dengan mudah. Nah, kita lihat yang C, membuat kuesioner berbasis QR code dan apabila peserta telah mengisi, maka otomatis sertifikat kegiatan akan dikirimkan melalui email peserta. Nah, teman-teman di sini artinya setiap orang yang akan mendapatkan sertifikat kegiatan, dia harus mengisi kuesioner terlebih dahulu. Maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satu peserta pun yang terlewat, karena pasti mereka akan membutuhkan sertifikat. Selain itu, di sini posisinya adalah kita bisa nih teman-teman membuat sistem yang otomatis. Jadi setelah mereka mengisi kuesioner, maka otomatis sertifikatnya tuh bisa masuk ke email peserta. Berarti otomatis di sini juga ada tindakan inovatif yang kita lakukan. Oke, berarti level yang B ke C, C-nya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kita keep dulu, lanjut. Menampilkan QR Code selama pelaksanaan acara dan mensosialisasikan dari awal acara agar semua dapat mengisi sejak kegiatan baru dimulai. Nah, teman-teman, ingat ya, di sini itu untuk mengisi kuesioner itu adalah upaya dari panitia untuk mengetahui bagaimana pelayanan, bagaimana materi yang diberikan, bagaimana fasilitas. Jadi dari awal acara kalau diisi ini agak keliru ya teman-teman karena kan ini sifatnya adalah
mengevaluasi kegiatan atau upaya untuk mencari tahu sejauh mana sih penilaian dari para peserta. Jadi kalau teman-teman jawab D ini agak keliru ya teman-teman, maka kita hapus pastinya. Yang E, meminta kepada tim LO agar bisa membantu mendampingi dalam pengisian kuesioner. Nah, ini sebenarnya pengisian kuesioner itu kan tidak harus didampingi ya teman-teman karena ini bukan sesuatu yang rumit. Jadi tergantung bagaimana kreativitas kita. Jadi untuk memberikan pelayanannya kita harus memberikan yang poin C agar memenuhi target pelayanan publik, yaitu kita harus bisa memberikan pelayanan yang salah satunya adalah yang inovatif. Ya, teman-teman gimana nih? Jadi jawaban yang 5 itu ada di C, kemudian yang 4 ada di B, yang 3 ada di A, yang 2 ada di D, dan yang satu ada di E. Nah, kalian dapat poin berapa nih nomor satu? Kita lanjut soal nomor 2. Teman-teman, soal nomor 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Silahkan dijawab 40 detik dari sekarang. Oke, teman-teman, kita lanjut pembahasan soal TIK. Melody telah ditunjuk sebagai kepala tim untuk mengembangkan perangkat lunak baru di perusahaan IT. Dia memiliki pengetahuan teknis yang luar biasa dan merupakan satu-satunya anggota tim yang benar-benar memahami teknologi yang akan digunakan. Namun, nah teman-teman kalau soal TKP tuh udah ada kata namun, tetapi itu kita harus menerapkan prinsip penuh kecurigaan. Jangan-jangan ada masalah apa nih gitu ya. Namun, anggota tim lainnya, meskipun memiliki keahlian dalam bidang mereka masing-masing, tetapi tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi yang diperlukan. Maka, sebaiknya sikap Melodi adalah A. Mengatur sesi pelatihan tim yang berkala untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar tentang teknologi yang akan digunakan, serta memberikan sumber belajar tambahan kepada anggota tim yang ingin mendalami topik tersebut secara lebih mendalam. Bagus ya teman-teman. Yang B, memilih untuk mengundang konsultan secara langsung yang dapat memberikan pelatihan. Ingat ya teman-teman, dalam soal kita itu sebagai satu-satunya anggota tim yang benar-benar memahami teknologi yang akan digunakan. Jadi sebaiknya kita tidak mengharapkan dulu untuk mengundang konsultan. Kenapa? Ini kan pasti akan berkaitan dengan anggaran juga. Dan selama kita memiliki pengetahuan, kita kembali lagi ke prinsip TIK berdasarkan kisi-kisi, yaitu kita mau untuk berbagi pengetahuan yang telah kita miliki kepada orang lain. Nantinya untuk dipergunakan oleh tim. Yang C, melakukan pelatihan intensif tentang teknologi yang akan digunakan hanya untuk beberapa anggota tim yang dipilih secara acak. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada kata kunci hanya untuk beberapa tim. Sementara semua yang ada dalam tim tersebut pasti membutuhkan ya teman-teman. Jadi jawaban ini kurang pas. D. Memanfaatkan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana anggota tim secara aktif terlibat dalam pengembangan perangkat lunak baru dengan bimbingan dan dukungan langsung dari Melodi. Nah, ini kita belajar berbasis proyek berarti belajar secara langsung. Melodi memiliki waktu dan juga memiliki keinginan bahwa semua itu harus aktif terlibat. Artinya dia mengajarkan sekaligus praktik teman-teman. Berarti ini sangat efektif. Ingat ya, ada kata kunci dari kisi-kisi TK salah satunya adalah mampu bekerja secara efektif. Kita lihat dulu ya teman-teman yang E, menyediakan sumber daya online yang terstruktur seperti kursus daring atau tutorial yang dapat diakses oleh anggota tim untuk mempelajari teknologi yang diperlukan dalam waktu luang mereka dan Melodi siap memberikan arahan tambahan jika diperlukan. Nah, jadi sebenarnya
Semua tim itu harus segera memahami ya teman-teman ya, tentang teknologi yang akan dikembangkan. Makanya tidak boleh ketika hanya waktu luang saja, tapi ini harus dianggap sebagai kebutuhan yang primer bagi mereka karena mereka itu ditugaskan untuk mengembangkan perangkat lunak baru sesuai dengan konteks soal. Maka kita bisa simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat yang nomor 5 itu ada di D, kemudian yang nomor 4 itu ada di A, dan juga yang di E itu ada poin 3. Gitu ya teman-teman, cara menjawabnya harus benar-benar efektif, harus mau berbagi pengetahuan kalau TIK. Selain itu juga harus bisa efisien gitu ya. Misalnya ini, kita kalau Melodi memberikan praktik langsung berbasis proyek, langsung langsung praktis, itu jauh lebih mudah. Jadi setiap anggota tim itu dapat memahami step by step-nya dalam memahami teknologi yang akan dikembangkan. Seperti itu ya teman-teman untuk menjawab soal. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 berkaitan dengan sosial budaya. Silahkan teman-teman 40 detik dari sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi soal ini berkaitan dengan sosial budaya. Anda dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat dermawan. Setiap tahun pasti Anda membantu menyumbangkan uang untuk membangun pendopo di kampung Anda agar dapat dipergunakan untuk pertemuan rutin antar warga. Namun suatu hari Anda mendapatkan informasi bahwa sejumlah uang yang Anda sumbangkan tidak dikelola dengan baik oleh panitia pembangunan pendopo. Maka sikap Anda adalah, nah teman-teman kita garis bawahi dulu ya, Wunya siapa? Wunya adalah tokoh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah ia sering membantu ya teman-teman menyumbangkan uang tapi ternyata uang tersebut disalahgunakan oleh panitia. Jadi dia mendapatkan informasi telah disalahgunakan. Maka apa sih sikap kita yang harus kita lakukan sebagai tokoh masyarakat tersebut? A. Anda memutuskan untuk menahan diri dan menghindari konfrontasi karena takut merusak hubungan dengan panitia dan warga desa. Bagus juga ya teman-teman. B. Anda mengadakan pertemuan dengan panitia pembangunan pendopo untuk membicarakan masalah ini. Bagus juga. Anda mengadukan masalah ini kepada pihak berwenang untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan pendopo. Bagus juga teman-teman. D. Anda memutuskan untuk menghentikan semua sumbangan dan dukungan Anda terhadap pembangunan pendopo di kampung Anda. Bagus juga. Anda memilih untuk mencari pihak yang dapat memediasi ya, antara Anda dan panitia pembangunan. Nah, kita lihat nih teman-teman, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita sebagai tokoh masyarakat dan kita merasa bahwa ada yang memanipulasi keuangan tersebut. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah mengadakan pertemuan teman-teman ya dengan panitia pembangunan pendopo untuk membicarakan masalah ini. Kita menggunakan cara-cara yang holistik, kita menggunakan cara-cara yang damai, dan kita harus mengkonfirmasi gitu ya, karena ingat peran kita sebagai tokoh masyarakat. Jadi kalau misalnya yang ini, kita menggunakan pihak untuk memediasi, sebaiknya tidak perlu mengundang me tidak perlu mencari pihak lain untuk memediasi ya, karena kita sudah dianggap sebagai tokoh masyarakat. Terus sebaiknya jangan dulu melapor, kita lakukan konsolidasi dulu atau cross check gitu ya terhadap informasi tersebut. Kemudian boleh nanti setelah diadakan pertemuan kita boleh menghentikan
semua sumbangan boleh teman-teman. Kemudian Anda memutuskan untuk menahan diri juga benar. Nah, jadi jawabannya ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk poin satunya kenapa ada nih A, karena di sini itu adalah nggak ada tindakan konkret yang dilakukan atau upaya untuk meng-cross check informasi tersebut. Jadi yang A itu lebih cenderung menahan diri, menghindari konfrontasi, karena takut merusak hubungan. Padahal yang paling penting dalam kasus ini adalah upaya adanya transparansi. Oke teman-teman gitu ya untuk cara menjawabnya di soal nomor 3 ini kita akan lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang jejaring kerja teman-teman 40 detik ya dari sekarang. Oke teman-teman kita akan lanjut berkaitan dengan jejaring kerja. Jadi Anda baru saja dipromosikan sebagai kepala bagian humas di salah satu Pemda. Setelah beberapa waktu memimpin tim, Anda mulai merasa bahwa kondisi di antara staf ini kurang kooperatif dan hubungan antar mereka terasa tegang. Ini humas ya teman-teman. Kemudian, meskipun target kalian masih tercapai, Anda menyadari bahwa kolaborasi di antara anggota tim itu menjadi tidak maksimal dan beberapa proyek itu mengalami keterlambatan karena kurangnya kerjasama. Jadi penyelesaian, proyek atau projek gitu menjadi terlambat. Nah, apa yang sikap Anda yang Anda akan ambil, Anda sebagai kepala bagian humas? A, mengajak anggota agar saling mendukung satu sama lain karena ini bagian dari tim. Oke, bagus juga ya teman-teman. B, tidak mempermasalahkan yang terpenting adalah kinerja anggota tim dapat tercapai. Bagus juga. C, memindahkan orang-orang yang tidak bisa bekerja sama. Ini tidak perlu ya teman-teman, jangan langsung dipindahkan. D, membuat suasana lebih akrab satu sama lain dengan kegiatan-kegiatan tertentu. E, memarahi semua. Jangan, ini opsinya tidak baik. Tidak sesuai dengan prinsip jaring kerja kan harus bisa bekerja sama dengan tim, berkolaborasi, dan juga harus bisa gimana caranya menjaga hubungan baik ya teman-teman. Nah, ini kalau menjawab soal seperti ini adalah kita harus mencari tindakan yang jauh lebih konkret. Yang A bagus, yang B juga bagus, tapi yang D itu konkret teman-teman. Untuk menjalin keakraban itu tidak hanya bisa sekedar dari motivasi atau dari ajakan, tapi kalau kita coba melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjalin suasana akrab, justru nantinya di sana itu akan menjalin hubungan keakraban yang berkelanjutan. Selain itu juga nantinya anggota tim itu merasa lebih luas dalam bekerja bersama tim. Jadi poin 5 ada di D ya teman-teman. Keren banget, pasti kalian jawabannya juga benar. Oke, kita lanjut di soal terakhir. Soal terakhir ini berkaitan dengan profesionalisme. Silahkan teman-teman 40 detik dari sekarang.
Nah, teman-teman, ini tentang profesionalisme. Anda diminta untuk membuat sebuah presentasi agar klien dapat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Anda. Anda menyadari bahwa perusahaan Anda belum mampu bersaing dengan perusahaan lain yang lebih mapan. Maka sikap Anda adalah A. Menyampaikan visi dan rencana strategis yang ambisius untuk masa depan perusahaan. B. Menjelaskan kekuatan unik yang dimiliki, visi jangka panjang, dan rencana strategis untuk berkembang. C. Membangun kepercayaan dengan menyampaikan informasi secara jelas dan transparan dengan mengakui keunggulan perusahaan lain. Sehingga Anda tidak menyembunyikan fakta-fakta yang mungkin terjadi. D. Tetap berpegang pada fakta dan data yang ada, tidak mengada-ngada atau mengelak dari kelemahan perusahaan. Yang E. Mengakui keunggulan perusahaan lain. Setelah itu baru menjelaskan keunikan yang perusahaan Anda miliki. Nah, silakan teman-teman untuk menuliskan jawaban di kolom komentar beserta dengan alasannya ya, teman-teman. Ini soalnya hot banget dan saya pengen tahu nih kira-kira teman-teman jawab apa dari A sampai E. Itu saja teman-teman untuk soal kita pada hari ini dan jangan lupa untuk subscribe ya dan juga like. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya.